Partisipan chart serupa dengan checklist yang hanya mendata ada atau tidak adanya perilaku tertentu. Biasanya digunakan ketika sejumlah anak atau individu diobservasi secara serentak dan partisipasi mereka dalam suatu aktivitas merupakan suatu hal yang akan dilihat, seperti aktivitas diskusi kelompok, aktivitas rapat, dan aktivitas game. Cara pembuatannya yang pertama adalah membuat daftar nama-nama orang yang akan terlibat dalam aktivitas. Tata letaknya ada di sebelah kiri. Lalu yang kedua, menyediakan ruang kosong untuk tempat mentali partisipasi peserta. Letaknya di sebelah kanan formulir. Kualitas partisipasi yang perlu diketahui, yaitu apabila data mengenai kualitas dari partisipasi peserta dibutuhkan, maka kategori atau coding system dapat dikembangkan untuk masuk tersebut. Misalnya adalah contoh aktivitas diskusi kelompok. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan seperti definisi operasionalnya. Yang pertama yaitu kontribusi yang relevan, lalu kontribusi yang tidak relevan, dan kontribusi yang netral. Dalam definisi operasional ini harus jelas dan dapat dibedakan sehingga ketika menandai tidak keliru. Apabila kualitas partisipasi ingin diketahui, yaitu dapat digunakan dalam bentuk partisipan chart D yang dimana ada dua kategori. Yang pertama adalah facilitating contribution yang diberi dengan simbol angka 1. Lalu interfering contribution yang diberi dengan simbol angka 0. Yang harus jelas adalah definisi operasional dari facilitating contribution dan interfering contribution. Dalam pengolahan data participation chart ada beberapa. Yang pertama, berapa banyak tindakan partisipasi dari setiap rapat. Lalu, siapakah yang paling dominan dan yang tidak dominan? Dan berapa presentasi pembicaraan yang positif dari setiap partisipan, dan siapakah yang kontribusi partisipasinya paling positif dan siapa yang tidak. Rating scales yaitu mencatat perilaku sasaran yang dimunculkan oleh subjek atau observe. Perbedaannya terletak pada kebutuhan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas dari perilaku yang diteliti. Pada rating scales, peneliti dapat lebih detail dalam melihat dan menghitung kuantitas atau jumlah perilaku yang dimunculkan yang disertai dengan kualitas perilaku tersebut. Rating scales dilengkapi dengan item yang tertulis dalam bentuk kalimat disertai dengan pilihan jawaban yang bersifat tingkatan atau berupa kontinum yang memiliki tingkatan dari dua sisi yang berlawanan. Ciri-ciri rating scale sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi komparatif yang berguna mengumpulkan informasi penelitian yang didapat melalui responden. Yang kedua, lebih banyak memberikan informasi daripada checkbox question. Yang ketiga, jawabnya bertingkat dari tinggi ke rendah dan sebaliknya sesuai kesepakatan. Yang keempat, fleksibel, dapat mengukur sikap, persepsi responden tentang fenomena. Yang kelima, mendeskripsikan jawaban responden. Prinsip-prinsipnya yang pertama yaitu penelitian narasi ini berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Lalu yang kedua, penelitian narasi ini menggunakan teknik restoring untuk membangun account narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Lalu yang ketiga, penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita. Dan pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan seperti lalu apa yang terjadi? Oleh James Schreiber dan Kimberly Esterstaff tahun 2011. Selanjutnya, adapun jenis-jenis penelitian naratif menurut Casey tahun 1995 sampai 1996 dalam Creswell tahun 2012 sebagai berikut, yaitu autobiografi, biografi, riwayat hidup, cerita pengalaman pribadi, cerita pribadi, interview, dokumen pribadi, sejarah hidup, etnografi,
autoetnografi, dan etnosipsikologi. Narasi memiliki arti pengisahan suatu cerita atau kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan naratif memiliki arti bersifat menguraikan atau menjelaskan, sehingga kata naratif lebih cocok untuk digunakan menjelaskan suatu metode penelitian. Penelitian naratif adalah laporan bersifat narasi yang menceritakan urutan peristiwa secara terperinci. Dalam desain penelitian naratif, penelitian menggambarkan kehidupan individu, mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita pengalaman individu. Caldini 2007. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 level aktivitas dalam anecdotal recorder. Yang pertama, molar behavior. Penggambaran aktivitas utama dalam peristiwa. Misalnya, Rara dan Ala bermain teka-teki gambar bersama di lantai. Yang kedua, subordinate moral unit. Itu unit yang lebih kecil dari aktivitas yang lebih luas. Misalnya, Ando bermain teka-teki gambar uang sebanyak 2 kali. Sementara Andi selesai satu teka-teki gambar lalu mengambil bentuk teka-teki gambar lain. Kemudian yang ketiga, molecular unit, yaitu penggambaran suatu perilaku disertai dengan pemberian keterangan secara kualitatif. Misalnya, Ananta meletakkan mainannya dengan hati-hati dan dibarengi bernyanyi. Kadang juga berjalan ke sana kemari. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fungsi pencatatan anecdotal recorder. Yang pertama, mencatat seluruh kejadian secara fakta, mendeskripsikan keadaan yang terjadi. Yang kedua, sebagai jurnal aktivitas harian selama kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian menggunakan anecdotal recorder. Yang pertama, anecdotal recorder tidak memberikan gambaran yang lengkap karena hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang menarik minat pengamat. Yang kedua, tergantung pada daya ingat pengamat. Peristiwa yang terjadi kadang tidak bisa ditulis secara rinci karena pencatatan dilakukan setelah pembelajaran selesai. Kemudian yang ketiga, kejadian bisa saja di luar dari konteks dan kemudian diinterpretasikan tidak dengan benar. Yang keempat ada anecdotal record. Anecdotal record ialah kejadian khusus yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian pengamat. Metode pencatatan ini ialah laporan berupa naratif, tidak berfokus kepada subjek tunggal, bisa saja beberapa subjek. Anecdotal record cocok menceritakan observasi sikap peristiwa yang tidak diduga. Misalnya, siswa yang mempunyai sikap spontan dalam berbagai keadaan tanpa diprediksi sebelumnya. Beberapa prosedur penggunaan anecdotal record diantaranya: keuntungan menggunakan catatan anecdotal record ialah yang pertama, observasi dapat bersifat terbuka. Pengamat dapat mencatat apa saja tentang apa yang dilihatnya tanpa dibatasi hanya satu macam perilaku khusus. Yang kedua, pengamat dapat menangkap hal-hal yang tak terduga pada saat kejadian. Pencatat dilakukan nanti setelah pembelajaran usai sehingga tidak mengganggu aktivitas guru. Yang ketiga, pengamat dapat melihat dan mencatat tingkah laku khusus dan mengabaikan perilaku yang lain.